Baik, di alun nado mo manangan bapantun ya tadi jadi ambo kepingin memulai acara hawako dengan sebuah pantun. Lagi ya bro? Burung selasih terbang ke dalam hutan, mati maraok masuk ke dalam sawah. Terima kasih banyak tim Safari Ramadan tingkat Kabupaten Solok Selatan yang telah sudi berkunjung ke Masjid Nurul Huda. Ya. Nak dua pantun syair yang anak Pak Camat menanam tomat ditanam hari Jumat. Kalau ya betul-betul kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang semangat menjawab salamnya didoakan mudah rezekinya. Yang semangat menjawab salam tadi didoakan semoga dihapus dosanya. Siapa yang semangat menjawab salam tadi didoakan panjang umurnya. Yang semangat menjawab salam tadi bagi yang gadis dan yang bujang semoga cepat dapat jodoh. Siapa yang tidak semangat menjawab salam tadi kami doakan hilang sandal beko. Nah, jadi ambil tu. Ya. Tanamlah tanamlah tomat, tanam bawang di pagi hari. Mungkin salam pertama agak kurang semangat. Awak cuba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu beliau sebagai ketua tim, yaitu tim 5 pada malam hari ini, tim Safari Ramadan yaitu Kabupaten Solok Selatan beserta rombongan beliau, beserta jajaran beliau. Mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu, apalagi tidak kenal. Seterusnya Pak Camat Kecamatan SBJ atau Sangir Balai Janggo beserta jajaran beliau juga. Seterusnya Pak Wali Kenegarian Sungai Kunit beserta jajaran beliau, beserta perangkat beliau, seperangkat alat solat dibayar tunai. Seterusnya yang kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh PKK, dan tokoh politik, tokoh baju, tokoh sepatu, segala tokoh lah. Ya. Seterusnya wal muslimin wal muslimat, mukminin, mukminat, ya, Pak Lesumin, ya, Pak Ahmad, Ali Ahmad, ya, yang sudah kawin, yang belum bersunat. Kita yang hadir dalam masjid ini pada malam hari ini hendaknya semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita malam hari ini diberikan oleh Allah yaitu sekaligus 3 nikmat
yang sangat berharga sekali. Ya, maka dari itu kita pantas untuk mengucapkan alhamdulillah kepada Allah dengan 3 nikmat itu. Yang pertama nikmat umur, yang kedua nikmat kesehatan, yang ketiga adalah nikmat kesempatan, yang keempat adalah nikmat takwa atau keimanan. Dengan nikmat itulah kita bisa hadir dalam masjid pada malam hari ini. Bapak Ibu, pada hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Safari Ramadan tingkat kabupaten pada malam kini yang telah berkunjung ke tempat kita, Kecamatan Sanggup Balai Janggo, Kendagaran Sungai Kunyit dan Jorong Sungai Takuk. Kebetulan pada malam kini Bapak Ibu pada yang berbahagia, mungkin untuk Masjid Nurul Huda kami tidak asing lagi. Mungkin sudah ada 1-2 kalinya kita untuk silaturahmi, yaitu di Masjid Nurul Huda. Jadi pada malam kini Bapak Ibu, awak kalai paham bahasa Minang lah. Alai, kau nak tentu bahasa Minang nak dong ribut pulang si alai mereka. Awak malam kini Bapak Ibu Safari Ramadan tingkat kabupaten go, kami lah enggak dalam 3 tahun ko lah pernah ikut. Awak nak boleh lama-lama tu Bu. Paling lama akan tu nak 10 minit ya. Awak boleh lama pak jauh-jauh balik. Apa pak ketua apa lagu tu balik. Ya, dia awak menimbang memutuskan ceramah awak nak lama-lama dah. Nah, paling-paling nyalang sudah saja. Ya Bu, nyalang sudah. Nah, baik. Kalau masalah ceramah Bapak Ibu, lapuya kita lah berapa malam gini baru? Lah malam berapa gini? Malam ke 10 ya? 10 ah. Ada yang malam ke 10, ada yang malam ke 11. Bagi yang puasa Senin berarti malam ke 11 gini. Bagi yang puasa Selasa berarti malam ke 10. Ya, malam ke 10. Nah, berarti awak di Masjid Nurul Huda ko Bapak Ibu lah ceramah sebanyak 10 kali. Berarti kalau masalah ibadah puasa, amal-amal lainnya sudah disampaikan dek guru-guru kita di Masjid Nurul Huda ko. Jadi dek kami pada malam kini ko seketek kerana kami tergabung loh, dimasukkan loh, direkomendasikan loh nama kami di dalam tim 5 ko. Maka kami hadir pada malam kini untuk silaturahmi, yaitu tak perlu perkenalkan nama lah dah. Kalau yang dari tim dari kabupaten, mungkinlah lah disebutkan kepada MC awak tadi, nama kami lah direct. Di pada malam kini kita mau ulang-ulang kat seketek, mau balik-balik buat tagut tali, mau ulang-ulang kaji lama. Kalau masalah keabdalan Ramadan lah paham. Masalah yang membatalkan Ramadan lah paham. Masalah ilmu Ramadan lah paham. Yang akan kita bahas kini kat seketek Bapak Ibu, yaitu golongan-golongan yang Ramadan orang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inyo puasa Bapak Ibu siang harinya, nyo solat Bapak Ibu siang dan malamnya, tetapi puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita bahas kat seketek. Bapak Ibu, ya, Bapak Ketua tim dari Kabupaten Sarawak Selatan yang kami muliakan, setidak-tidaknya kita ambil tak 3 macam saja, 3 golongan manusia saja, terlalu banyak, terlalu panjang mereka. Yang pertama, puasa Ramadan orang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi mereka yang akilil haram. Akilil haram dan akilir riba. Aku aja dulu sana orangnya sampai balik 5 balik saja. Orang yang akilir riba, akilil haram, ndak tobatnya sebelum Ramadan petang dan puasa Ramadan sebulan Ramadan nanya kerajaan kau, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akilil haram, akilir riba. Yang makan haram, yang makan riba. Apa contohnya ya? Contohnya salah satu. Nah,
Kalau ada awak memakan haram sebelum Ramadan patang, awak ambil contoh kecil saja. Yang paling ketek apa tu? Pai 10 balik sabalik. Lai faham pai 10 balik sabalik? Lai. Atau riba. Akilir riba. Berarti makan haramnya sebelum Ramadan petang. Ndak tobatnya dari makan haram tu dah. Ibadah puasa di bulan Ramadan kini ndak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akilir haram, akilir riba. Itu salah satu contoh. Yang kedua, contohnya apa? Mohon maaf. Kalau ada awak sebelum Ramadan petang korupsi, mencilok, mengambil barang wang, maliang hak rakyat, maliang hak masyarakat, tu jadi tingkatnya lain. Kalau tingkat nagari, sanagari itu nak menuntui Pak Wali itu, sanagari itu. Hati-hati, hati-hati. Kalau kecamatan, sekecamatan Mangyam. Nah, sekecamatan. Kalau tingkat kabupaten, sakabupaten dan menuntui. Tu nak menuntui. Kalau pindah di sekolah. Kalau Solok Selatan aman, Solok Selatan damai. Awak Solok Selatan aman tentram saja ya. Tidak ada yang suka korupsi, tidak ada yang suka maliang, tidak ada yang suka menipu. Lancar-lancar saja jalan awak. Ya Pak. Alhamdulillah. Iko kan awak berandai-andai. Kalau memang iko yang kita kerajakan, makan daging babi, jo korupsi, kadang dosonya korup. Nah, kadang dosonya korupsi Bapak Ibu. Kalau makan daging babi hanya awak je Tuhannya yang berurusan. Sudah awak makan daging babi itu seiku atau abi dia awak, sudah tu taubat awak surang kepada Allah, langsung diterima taubat awak, diampuni dosa awak. Tapi kalau korupsi, nak murah apa? Nak murah. Taubat kepada Allah ci ate dosa laba menipu wang, bertambah cik lain. Apa lagi? Kembalian dan bambi hak orang tu. Cuapo banyak sekabupaten kurang kena cari ya. Yo kalau korupsinya bakwan cik, kurang pisang cik bisa masuk saku. Kalau oto cik, oh lagi lo ni dua oto saya bisuat lain. Nah, jadi sangat barat sekali. Jadi kalau sebelum Ramadan ada perbuatannya makan riba, makan haram, ndak taubat sebelum Ramadan ya. La ijabah ad-du'a, la ijabah amalan soleh. Apapun amal yang dikerjakan di bulan Ramadan ikut tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, singkat saja ya. Mereka panjang-panjang mana bahasnya mereka, banyak orang memberang awak mereka. Ambo seorang balik ke Stapi nak ada kawan nak. Taruh yang kedua siapa orang yang nak diterima ibadah puasanya di bulan Ramadan? Yang kedua, la salatal khamsi atau tarikus salat. Nyo puasa Bapak Ibu dari jam 4:30 tadi sampai jam 6:30 baru berbuka, tetapi mereka tidak solat, nak sembahyang 5 waktunya, nak solatnya, dan ibadah puasanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu. Walaupun dia puasa, tarikus salat, mereka tidak melaksanakan solat. Apa kemudian itu ya? Itu mana pentingnya ibadah solat bagi seorang yang beriman kepada Allah. Penting ya, sebab ibadah solat kau dijemput langsung perintahnya oleh Allah, oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa dibakil-wakilkan Pak Ketua. Contoh beko dek sayang anak kepada orang tua, usolli fardal maghribi ya, usolli fardal maghribi selasa rakaatin, ambo mengantin ibu ambo, Allahu Akbar, tidak bisa. Itu dek sayang anak ke orang tua mah, digantiin solatnya di anaknya orang tua tadi, tidak laku ya. Adik sayang lo istri ke suami ya,
usolli fardal maghribi selasa rakaatin kacau bini ambo mengantir solat laki ambo jadi pak camat. Allah, ndak je laku dah pak camat, ndak bisa digantian dah. Ya, apa itu mana pentingnya? Jadi kalau orang ibadah puasanya berjalan siang tadi tapi nyo nak solat 5 waktu, maka ibadah puasanya tidak diberi nilai ibadah dan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak ada pahalanya dah. Ya kuruku ta'amahu wa sarabahu la kaunasur la salal maktubah la yahtayudil ilahi siyam kata Allah. Orang yang puasa tidak makan dan tidak minum tetapi tak bisa menjaga mulutnya dari perkataan kotor, tidak solat 5 waktu, la yahtayudil ila siyama kata Allah. Kata Allah, mau ndak puasa orang yang serupa itu. Berarti tak berlaku puasa awak kalau tidak solat 5 waktu. Ya.